Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tosirin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Yang terhormat Bapak Hari Puji Noto selaku Koordinator BK SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Selanjutnya kepada rekan-rekan guru sekalian, baik guru BK maupun guru non-BK yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih pada hari ini panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan dalam acara diseminasi atau berbagi praktik baik dari acara saya ketika di Solo, yaitu bimbingan teknis Fasda BK BPGTK Jateng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, diberi kesehatan. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Waalaikumsalam. Pak Basit begitu. Oh pakai? Halo? Pakai ini? Nopo? Gembok? Yang di situ aja nopo? Yang penting suaranya. Alhamdulillah, tentu kita mengucap puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan siang hari ini kita berkesempatan bertatap muka di ruangan ini. Yang aslinya adalah ruang sekarang berarti ruang praktek TSM ya, ruang praktek TSM, walaupun beberapa kondisi tertentu memang dijadwalkan juga untuk kebutuhan lain selain praktek TSM begitu. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan siang hari ini tentu bermanfaat, terlebih ada diseminasi dari Pak Basit yang sudah dan sedang ya menyelesaikan untuk pelatihan betul Mas? Bimtek Fasda BK. Ya, tentang ke-PK-an lah begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini adalah hal yang positif untuk program pengimbasan atau diseminasi dari siapapun begitu yang sudah menyelesaikan pelatihan. Dan ini memang sebetulnya kalau di program kita adalah sudah hal yang seperti itu. Jadi memang ketika siapapun yang sudah selesai dalam pelatihan atau diklat itu memang berkewajiban juga untuk memberikan pengimbasan atau diseminasi kepada teman-teman yang lain. Yang ini karena kalau kita bicara BK tentu mungkin lebih relevan dengan teman-teman di BK begitu. Tapi juga tidak menutup juga untuk teman-teman yang lain. Sebetulnya mau tingkatkan semua, tapi tempatnya juga di mana begitu. Untuk kemarin mengajukan tempat di aula pun karena mohon maaf juga hari ini juga sudah ada setting untuk acara besok begitu, sehingga dengan terpaksa dialihkan ke sini begitu. Terus beberapa lagi juga ada program pengayaan untuk TKA itu yang juga sudah harus berjalan begitu, sehingga kita mengambil tempat di sini. Tapi yang paling penting nanti adalah bahwa tentu apa yang diperoleh saat pelatihan itu harapan besar kita adalah bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Paling tidak kalau sekarang di pembelajaran saja dengan pendekatan mendalam itu ada bukan sih perubahan, tapi ada penyusuan seiring dengan perkembangan zaman. Di BK juga demikian. Kemarin juga sedikit sudah bincang-bincang begitu kan. Ya memang selama ini kan BK juga di mata anak-anak itu kan masih dipandang horor mungkin ya kemarin ini ya. Pernah masuk BK Mbok?
Oh enggak ya. Oh iya. Ya. Nah itu, sekarang justru malah itu. Jadi nah, ini kan masih memberikan kesan gitu kan. Jadi BK itu di mata anak-anak, di mindset anak-anak itu kan menjadi apa ya, bengkel anak-anak yang bermasalah begitu. Tempat anak bermasalah itu kan menjadi hal yang keliru. Padahal kan juga sebetulnya kalau kita secara hitung-hitungan jumlah anak yang baik begitu dan anak yang perlu perbaikan begitu, secara persentase mesti lebih banyak yang baik. Yang itu harus didorong, harus dikuatkan potensinya. Oke mas? Iya, harus dikuatkan sisi positifnya itu, potensi-potensi baiknya itu. Nah sementara kita itu kadang memang terjebak dengan pendekatan-pendekatan yang tadi bersifat punishment begitu. Ya memang kan prinsipnya kan reward punishment tetap jalan di dunia pendidikan manapun kan begitu kan. Tetapi karena seringkali kita kan bukan lupa sih, kadang memang paling gampang, paling simpel kan ya menindak pelanggaran, jelas kok penak kan. Ada pelanggaran begitu, kemudian kita lihat poinnya, di poin selesai. Tinggal nanti keputusannya apa, bertahan apa mau pindah, kan itu aja. Nah padahal kan ya itu ya juga tetap jalan gitu, tapi kan unsur edukasi tetap harus ada. Nah ini mungkin yang paradigma yang seperti ini yang tidak jauh beda dengan pembelajaran mendalam. Nanti juga selepas ini kan Bu Marini dan teman-teman yang kemarin juga pelatihan berapa bulan Bu? Ya. Nanti selepas ini juga teman-teman yang lain juga nanti pengimbasan atau diseminasi untuk yang pembelajaran mendalam. Dan itu memang seperti itu. Ya nanti ini kan PK, sehingga nanti walaupun tidak bisa ikut diklat semua, tapi setidaknya secara pengetahuan, secara keilmuan begitu, itu juga teman-teman yang lain yang tidak punya kesempatan ikut tetap memperoleh itu, begitu ya. Nah itu, sehingga nanti kesempatan yang baik ini betul-betul dijadikan momentum juga terutama di kalangan BK itu, dengan paradigma BK yang sekarang dengan pendekatan yang kekinian begitu, bagaimana nanti kita memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, seringkali kan tadi kita banyak berkutat dengan hal-hal anak-anak yang kayaknya pun bermasalah tok gitu kan. Jadi memang kita juga kadang keliru begitu kan. BK ya takuannya mesti ya berapa sih orang bermasalah, berapa yang bermasalah begitu kan, berapa yang sudah di poin gitu kan. Kan kita juga tidak tanya berapa yang sudah bisa tergali potensinya, sing punya potensi kemana, apakah itu bisa tergali, kemudian mungkin ditanya kendala selama di sini itu bagaimana. Kan seringkali kita tidak seperti itu, kita melihatnya ya hitam putih itu, bener ora begitu kan. Padahal anak-anak yang kita, jujur saya sampaikan, banyak anak-anak kita itu dari rumah itu udah bermasalah. Banyak anak kita udah bermasalah, baik itu dari masalah keluarga yang tidak utuh, keluarga yang ya utuh tapi satu di luar, satu di rumah, itu kan menjadi problem sendiri untuk anak-anak itu. Belum lagi yang problem ekonomi begitu kan. Yang semacam ini yang kan perlu juga dilakukan pelayanan begitu. Nah, saya kira itu. Termasuk sebetulnya hari ini juga bagian dari proyek diklat ya. Ya. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya Pak Basi dalam program ini, tapi betul-betul ini memang bisa dimanfaatkan, sharing lah. Karena ini BK hampir hadir semua, hampir kecuali yang tidak hadir ya. Nah, juga teman-teman yang lain gitu kan. Nanti dikolaborasikan dengan ini yang PM Bu Marini. Yang Bu Marini kan juga masih ya, masih pelatihan Bob, sudah. Ya, berarti nanti pengimbasan juga. Nanti ini lagi. Oh beda. Ini BK. Beda judul. Nanti yang pembelajaran mendalam. Itu aja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Mengambil waktu di siang, memang karena harapan besar kita ya pelayanan yang utama kita sudah tupoksi bisa berjalan dengan baik begitu. Kita meluangkan waktu ya, mudah-mudahan
menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi acara diseminasi ini kita semi formal mau nggih, mboten usah formal-formal banget. Jadi kemarin saya berangkat pelatihan di Solo selama 4 hari, Bapak Ibu. Kemudian apa yang saya pelajari di sana? Yaitu tentang 7 jurus BK hebat, nggih. Loh kok mungkin yang non BK bertanya-tanya, loh kok saya bukan BK ikut diundang gitu nih Bapak Ibu nih. Jadi untuk ke-7 jurus ini saya rasa bisa dipraktekkan secara universal Bapak Ibu, tidak hanya BK saja. Toh selain guru BK, pastinya selama kita berkegiatan di SMK ini pasti adalah suatu ketika atau suatu momen panjenengan nggih butuh guru BK nggih, terutama yang wali kelas begitu. Jadi selain guru BK yang saya hadirkan di sini, saya juga mengundang beberapa wali kelas dan guru mapel begitu. Nggak apa-apa nggih? Nggih, ya, terima kasih. Jadi apa saja Bapak Ibu 7 jurus BK hebat ini? Nah, yang pertama itu ada kenali potensi. Ini nanti secara singkat saja, tidak akan saya jelantrehkan semuanya ini karena waktunya pasti tidak cukup. Yang pertama adalah kenali potensi. Bapak Ibu masih ingat dulu kita workshop bersama Pak Nurul, kita ngisi di web akupintar.id, masih ingat? Masih ya? Kemarin ingat betul? Ngisi, ya. Kita ngisi apa saja di situ? Ada tes kemampuan, di mana di situ kita nanti kelihatan apa sih jenis kecerdasan yang kita miliki, gitu. Kemudian ada juga tes gaya belajar, ya. Ada visual, ada auditori, ada satu apa lagi ya Pak Galil ya? Kinestetik, begitu ya. Kemudian apakah setelah itu kita pernah mempraktekkan pada murid kita gitu loh? Ya. Kayak saya rasa tepuk tangan dulu untuk Pak Halil. Karena Pak Halil ini kemarin Masya Allah luar biasa. Ujian PPG itu materinya kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Oh, urung, sabar. Oh, itu atuh banget. Pak Halil ini kemarin gitu, sama saya dan teman-teman, Pak Halil tenang dia kemarin bocah kecerdasan majemuk gitu ya. Apa enggak sulit, apa enggak susah gitu. Ternyata saya jauh-jauh ke Solo ya, ketemunya materinya itu sama gitu loh. Pak Halil tanpa ke Solo saja sudah mempraktekkan. Kemudian yang kedua ada kelola emosi. Di mana tentunya keseharian kita menghadapi murid ini pasti menguras emosi nggih. Emosi itu nggih bukan cuma marah, pasti terkadang kita juga merasa senang bersama murid dan emosi yang lainnya. Kemudian ada tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Resiliensi ini artinya daya lenting. Intinya adalah ketika panjenengan kok merasa tertekan nggih di sekolah ini, bekerja di sekolah ini, bertemu dengan murid atau dengan tugas yang lainnya. Kalau jenengan punya daya lenting yang bagus, pastinya jenengan tidak terus yang tertekan, kesuh, hanya merenung saja tanpa berusaha untuk bangkit lagi. Kemudian yang keempat ada jaga konsistensi. Tentunya ini terkadang kita masih perlu banyak-banyak latihan di Bapak Ibu. Sedikit ketika tadi kita janjian jam 1 tapi akhirnya mulur nih Bapak Ibu. Pengalaman saya waktu di sana di Solo itu, saya terbiasa ngenteni nang grupe ada woro-woro itu loh. Saya di kamar aja santai baik. Katanya kan janjiannya jam 19.00 sudah di lokasi ya, sudah di kelas gitu loh. Santai saja saya sama teman saya, bro nang grup di sana woro-woro urung gitu. Santai. Ternyata udah lewat itu dari jam 7 lewat lebih lah 15 menit lewat agak lama lagi lah. Saya iseng aja gitu ya datang ke tempatnya. Sudah pada kumpul Bapak Ibu. Ya Allah saya. Sudah pada kumpul tanpa di woro-woro lagi di grup.
tapi sudah ada ketentuan di awal gitu loh, jam 7 kita kumpul. Ternyata mereka sudah pada kumpul, saya yang terakhir datang. Yo isin asli nih. Kemudian ada jalin koneksi, di mana koneksi ini lebih, titik beratnya lebih ke koneksi antara panjenengan dengan murid-murid. Tentunya ketika panjenengan tidak ada koneksi dengan murid, tidak ada apa ya istilah ikatan batin dengan murid, kita pengen nyalahna murid ya salahna baik, pengen ngomai ya omai baik. Berarti itu yang kemarin kita diajarkan untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Yang keenam ada bangun kolaborasi Bapak Ibu. Bangun kolaborasi ini masuk ke aspek sistem, di mana khususnya guru BK nih. Guru BK kalau kita berjalan sendiri tentunya akan kesusahan nih Bapak Ibu. Nih, tentu kita butuh dukungan sistem, baik itu dari waka-waka terkait, dari dapur bahkan nih, dari anggota tim dapur pastinya juga kita butuh ada kerjasama. Dan terutama ketika kemarin contoh nyata nih, ketika Pak Hari jadi koordinator, kemudian beliau mengajukan pelebaran ruang BK. Kalau kita tidak punya kolaborasi, tidak punya komunikasi yang baik dengan pihak yayasan, pasti kayak saya rasa juga tidak mungkin ruang BK sekarang sudah tambah lebar gitu. Kemudian yang terakhir adalah menata situasi, di mana kita butuh menata lingkungan belajar itu yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi murid-murid kita. Begitu. Nah, ini sekedar pengingat saja Bapak Ibu, terutama guru BK, fungsi layanan kita BK ini ada ini nggih. Kemudian di terakhir saya garis bawahi advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Saya rasa advokasi diri ini juga tidak hanya perkara diskriminatif ya. Harapan saya itu kita sebagai guru BK, ketika ada anak bermasalah, kita menggunakan apa istilahnya, praduga tak bersalah itu apa namanya itu. Jadi kita ya berbicara bela muridnya itu loh, ya sesalah apapun dia itu. Karena memang sudah kewajiban kita sebagai guru BK, sudah fungsi kita sebagai guru BK. Kalau si anak melakukan salah, kemudian wali kelasnya nyalah, nah guru BK-nya nyalah, nah guru mapelnya nyalah, nah kemudian dia mau lari ke siapa? Mau ke orang tua? Ya nak orang tuanya orang nyalah, anak nyalah nak. Ya, jadi terkadang kita lupa akan hal-hal penting seperti ini. Asas jelas nggih. Ada kerahasiaan, kesukarelaan, ada keterbukaan, kegiatan dan lain-lain, keharmonisan yang jelas. Ada alih tangan kasus ketika kita memang tidak mampu untuk menangani satu kasus ya kita minta bantuan pihak lain. Kedinamisan nggih Bapak Ibu. Terkadang kita apa ya keluhannya tuh lawis biasa kayak gini. Itu kita butuh yang namanya dinamis Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal baru yang memang perlu diterapkan ya kita terapkan saja. Seperti ya Pak Riki pasti tentu dengan basicnya yang SPD pasti punya hal yang bisa apa ya usulan untuk perbaikan BK ke depan gitu. Yang lain mungkin dari yang sarjana psikologi atau mungkin yang sarjana sosial dan sebagainya. Dan ya asas bimbingan sudah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk beraktivitas sejenak supaya nggak ngantuk. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 15. Saya sambil lihat absen aja lah, saya acak aja. Sekarang tanggal 15, saya ambil absen nomor 15, monggo Bu Rizka maju sebentar. Oh. Bu Rizka nanti ambil ya salah satu dari ini. Ada berbagai macam ekspresi di sini. Atau emosi lah. Panjenengan mencoba untuk menampilkan emosi itu tanpa bersuara, tanpa ngomong. Ya kalau cuma ya nggak apa-apa lah. Dan gerakan tangan yang lain coba menebak ekspresi apa? Tebak ya, tebak gaya. Oke. Biasanya lihatnya siapa? Siapa? Arisan ya? Ditutup ya, ditutup. Soalnya kelihatan dari belakang. Baik, silahkan.
Marah. Ya betul loh kayak gitu. Tepuk tangan sama saya. Marah yang paling gampang itu marah paling gampang. Bu, ulang tahunnya tanggal pira? Udah lewat ya kemarin tanggal 8 Oktober. Tanggal 8. Bapak Sonip, monggo Bapak Sonip. Maju Bapak Sonip. Weh. Selagu apa? Selagu. Mumet. Sedih. Ulang-ulang. Kayak sedih yo. Sedih. Bulan apa lahirnya? Bulan Februari 2. Bu Kamalia Agustin monggo. Yo, tersisa 4 lagi. Tutupi keton. Nah. Aduh. Apa? Rogi. Takut. Ya, takut. Takut. Pengen nunjuk siapa? Aku sih Hah? Ayo pengen nunjuk siapa? yang ada. Pak Riki ditunjuk oleh Bu Kaman ngomong aja Pak Riki. Oh iya monggo Pak Haris, selamat datang. Kor BK kita tercinta. Tepuk tangan dulu. Ya betul, semangat oke. Dua lagi siapa Pak Riki? Pengen siapa? Yang ada ya siapa gari tunjuk gari tung? Aja sini loh. Ya siapa? Nomor 10. Siapa nomor 10? Pak Golil. Pak Halil. Ya. Iya, wakil mana? Apa? Orang hidupnya. Tertidur. Santai sedikit lagi santai. Tertidur. Ya nggak apa-apa, nyaman bisa. Damai ya, nyaman, damai. Siapa terakhir? Lil, siapa Lil? Oh, kemarin nih. Ya saya kan hanya memfasilitasi aja. Loh, gue langsung keton. Apa Bu? Bahagia. Banyak ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada lagi Bapak Ibu aktivitas kita. 1 kali lagi. Mau dibantu ya? Ada gelas ya. Tapi tidak akan saya ngajak main sulap enggak. Saya mau ngajak Bapak Ibu balapan. Tadi terakhir Bu Marini ya, tunjuk 2 orang Bu. Ya untuk bertanding. Ya. Bebas, terserah jenengan. Sumur maju.
Lilik karo Pak Daya. Oh siap. Panas ya. Sebentar Bapak Ibu, urung rampung nggih. Yang mau disit loh. Iya. Ya posisinya tengah. Iya Pak, mau jenengan mriki. Pak Hari ini. Boleh. Kita cuma jalan. Balapan menyusul kembali ke jadi satu tumpukan. Bolanya Yang mau disit. mau kelarin. Kembali dari satu tumpukan nggih. Tangannya nggak boleh kayak gini. Nggak boleh dipegang juga, bolehnya jangan sampai jatuh. Yuk cepet sapa. 1, 2, 3. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dipegang. Oke, udah. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, berhubungan dengan gaya belajar, ketika tadi Pak Zaki mempraktekkan kira-kira panjenengan bisa langsung meniru apa tidak? Apa kudu njajal disit? Apa jenengan langsung melihat itu bisa? Apa bagaimana? Mungkin Ya. ya. Bisa. Melihat bisa, berarti langsung jajal bisa. Ya. Oke. Mencoba dulu, baik. Bisa kita katakan kalau orang yang melihat langsung bisa, mungkin dia tergolong kategori gaya belajarnya visual ya. Sedangkan yang harus mencoba, mungkin saja dia kategorinya kinestetik. Kinestetik, karena dia harus jajal di sheet baru bisa itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi refleksi Bapak Ibu. Jadi dengan berbagai kegiatan kita di sekolah ya, khususnya guru BK atau bahkan yang non BK, tentu tetap saja sama kita bersentuhan langsung dengan murid, bertemu langsung dengan murid, berbagai situasi lah. Monggo panjenengan merefleksikan ketika panjenengan mengalami situasi yang cenderung memunculkan emosi marah. Apa yang Anda lakukan? Situasinya apa? Misalkan Pak Hari ngalami apa gitu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung melepaskan kemarahan Anda atau Anda mencoba menahan kemarahan itu dan menyalurkan dan kegiatan atau bagaimana? Coba. Barangkali bisa langsung menceritakan apa yang Anda lakukan. Pak Hari mungkin? Yang saya alami sih biasanya gini. Ketika menghadapi siswa, terutama berkaitan dengan masalah akhlak. Kalau menurut saya pribadi sebagai guru BK, yang paling saya tekankan adalah penguatan sikap. Sikap itu yang lebih utama daripada teknis dalam anak ini bersalah ataupun melakukan sebuah kesalahan. Karena sikap ini yang membentuk nantinya anak ini akan berkelanjutan atau tidak dalam berkasus ataupun melakukan kegiatan yang tidak sesuai aturan. Itu yang biasanya membuat saya marah. Contohnya begini, saya pernah punya pengalaman, anak itu saya panggil sama orang tuanya di ruang BK, kemudian saya berikan arahan, konseling juga, contohnya kelompok ya, karena ada orang tuanya juga, walaupun kelompok kecil, itu si anak ini bersikap tidak sopan kepada orang tuanya. Mungkin teman-teman guru BK juga rekan-rekan sering mengalami itu. Ini yang membuat saya langsung naik pitam itu. Karena bagi saya ini sudah di luar batas kewajaran. Saya ngomong gini, saya memang solusinya memang tidak langsung Pak. Karena kita juga kan dibekali juga untuk mengendalikan diri dan lain-lain. Tapi itu memang otomatis membuat saya langsung emosi itu. Hanya satu itu, ketika akhlak atau sikap yang kurang baik, terutama kepada yang lebih tua, apalagi orang tuanya. Itu saya tidak langsung marah sih, tapi memang dengan pendekatan dulu, dengan berbagai analogi cerita. Contohnya begini,
Saya kenapa marah Mas sama kamu, karena kamu boleh marah ke saya walaupun aslinya tidak boleh kepada guru, tetapi yang lebih fatal ada kepada orang tua, karena beliau itu akan ketemu kamu seumur hidup. Kalau guru di sekolah kita hanya paling bertahan 1-2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan itu kepada orang tua, itu lebih fatal walaupun tidak dibenarkan juga kepada kita, karena selaku guru juga yang lebih tua. Nah, dengan seperti itu agak cooling down Bang. Kalau kita langsung, nah makanya kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, tidak luput terjadi kan, tidak jarang terjadi kekerasan terhadap siswa itu. Walaupun sumbernya juga dari siswa, tapi itu juga tidak dibenarkan juga. Akhirnya dengan pengendalian itu, dengan melakukan analogi cerita ataupun yang bisa dinalar sama siswa dan orang tuanya, sehingga kita juga dari situ mulai menurun. Kalau kita langsung melakukan emosi dan lain-lain, ya mesti kita ke bawah suasana Pak, siapapun itu. Guru BK saja yang dibekali dengan ilmu konseling, komunikasi, sangat rentan untuk melakukan itu, apalagi guru biasa atau orang biasa. Ini juga akan sangat rawan. Kalau saya, menurut saya, hemat saya, untuk sikap emosi kita untuk tidak terlalu itu kita redam dengan berbagai cerita, analogi cerita. Kita marah secara perasaan atau psikis kita marah, tapi kita menggunakan cerita-cerita kayak tadi. Tentunya teman-teman guru yang lain pasti sama lah. Tapi kalau memang nggak seperti itu pengalaman saya begitu. Contoh, kalau kamu di sini aja udah berani, bagaimana di luar? Kita sebagai guru, sebagai partner juga, sebagai teman kamu. Masa teman, kalau oke lah, kalau kita nggak anggap guru tapi teman, masa sama teman begitu? Kasananya juga bisa calling down. Kita juga bisa calling down. Sekali lagi memang penerapan pengendalian itu yang memang ya. Paling begitu Pak, terima kasih. Kurang. Ada lagi barangkali yang non BK? Monggo, merefleksikan ketika Anda ada di situasi yang hampir memunculkan emosi marah, tapi bagaimana? Monggo satu kali lagi. Bu Rizka mungkin atau Bu Marini? Bu Yasmin? Bu Yasmin coba ya. Mungkin ada situasi yang bagaimana? Monggo Bu. Dari contoh yang pernah saya alami, saya pernah dikatakin atau langsung celetuk dari anaknya. Bukan. Itu karena saya di posisi jam mau istirahat, dan itu udah nggak kondusif karena kelas lain sudah mulai istirahat. Tiba-tiba anaknya nyeletuk, Bu, ini sudah jam istirahat dan udah jam sholat, kenapa nggak diperintahkan untuk sholat ya? Nanti sebentar saya akan menjelaskan untuk bagian terakhir. Nah, dari itu saya sedang menjelaskan dan tiba-tiba anaknya menyeletuk, ah, guru apa sih? Guru kok nggak menyuruh siswanya untuk sholat? Ada celutukan guru kafir seperti itu. Dan saya langsung diam di situ. Saya langsung diam dan sebenarnya ingin banget secara gemas kepada anaknya, tapi itu kamu tadi siapa namanya? Coba bilang sekali lagi kamu bilang seperti itu. Atau kamu saya langsung panggil guru BK, dan saya pas itu mencoba untuk tenang, nggak untuk langsung Meluapkan marah gitu. meluapkan marah langsung. Saya catat nama kamu dan saya akan catat nama kamu dan panggil ke guru BK. Dan anaknya langsung, enggak bu, enggak jadi bu. Tapi hanya satu kali itu saja Pak. Dan di hari lain pernah dia nyeletuk lagi. Ya. Bukan, apa ya?
Asar lagi, Pak. Asar lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, terkadang kita memang harus bagaimana sih kita harus bisa mengendalikan emosi negatif kita di hadapan murid nih. Karena tentunya kita kan selalu dilihat lah, yang guru kan sejak dulu pasti dikatakan digugu dan ditiru. Kalau sampai itu hilang di kehidupan sekolah kita itu kan nanti murid mau meniru siapa itu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan nggih. Kita masuk ke konseptualisasi. Oh, ada video saya ternyata. Mari kita tonton sejenak apa yang saya lakukan kemarin bersama anak-anak. Baik Bapak Ibu, ada yang kelihatan, niki pada tulisannya ini, ada yang sadar enggak? Ya, ada sesuatu yang tadi sama dari video ini, terus dari kita, dari awal tadi sampai sekarang. Apa? Ya, alurnya ya. Jadi Bapak Ibu, alur yang ditekankan pada kami di Solo itu adalah menggunakan ARKA atau yang dipelajari experiential learning. Di ARKA ini kan bahasa Indonesia ini kan ARKA, aktivitas, refleksi, kemudian konseptualisasi, dan terakhir adalah aplikasi. Yang kemarin baru PPG harusnya tidak asing karena ada di salah satu materi PPG ini. Barangkali ada yang ingat nggak Pak Halil? ARKA ini. Jadi kegiatan kita itu
menggunakan arcade itu diawali dengan suatu aktivitas yang bisa memantik yang apa istilah berhubungan dengan materi ya. Seperti tadi saya berikan aktivitas kita bermain apa namanya itu gelas dan ekspresi ya. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit refleksi dari pengalaman peserta semua panjenengan, dan dilanjutkan dengan konseptualisasi di mana konsep ini nanti masuk ke materi, dan setelah materi adalah aplikasi. Bagaimana kita nanti mengajak murid-murid itu mengerjakan suatu tugas atau proyek yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan begitu. Jadi sekarang kita ada di konseptualisasi gitu. Jadi saya 2 materi Bapak Ibu yang saya sampaikan ke anak-anak itu jadi 2 kali saya mempraktekkan. Yang pertama adalah tentang jurus pertama yaitu kenali potensi, di mana saya berusaha memberikan aktivitas ini berupa menonton video. Tapi karena waktu itu sound ke TV-nya itu ada problem, jadinya saya minta anak-anak langsung di HP-nya sendiri-sendiri untuk memenuhi tahap aktivitas. Kemudian saya minta mereka merefleksi apa saja yang sudah mereka lakukan, apa saja yang sudah pengalaman mereka tentang belajar apapun itu. Ini materi tentang ini. Nah, kemudian saya dapatkan hasil tentang gaya belajar dominan. Di mereka itu ada dari 20 anak di kelas itu 6 itu visual, 2 anak mendapatkan gaya belajar auditori, dan 11 mendapatkan gaya belajar kinestetik. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu. Saya menggunakan akupintar.id, dan hasilnya memang ketika ini selaras nggih. Jadi ketika pertama saya memulai kegiatan itu dari awal sampai agak pertengahan itu cukup sepi lah, cukup kurang interaktif ya. Tapi ternyata ketika saya minta untuk menggarap tugas, bahkan saya sampai kehabisan waktu Bapak Ibu. Saya sampai bolak-balik itu waktu saya ke BK istirahat, terus katanya ada makan nasi padang dari begini waktu itu. Kemudian saya juga ada kontak dengan Bu Mega juga dan lain-lain waktu itu. Masih belum selesai Bapak Ibu, saya balik lagi itu mereka masih asik aja gitu loh nggarap. Jadi, sebulan akeh sing kinestetik. Ya makanya saya ngomong-ngomong mereka anteng bae gitu loh. Tapi ketika disuruh garap, ya aktif. Bahkan saya nggak minta untuk dikasih warna pun ya ada beberapa yang kasih warnanya walaupun cuma garis-garis kan mending gitu loh. Mereka secara inisiatif sendiri gitu. Ya, asesmen gitu. Nah, kalau untuk guru BK setiap kali kita ada kegiatan dimanapun, seringkali kita diingatkan untuk melakukan asesmen, baik di awal maupun akhir. Tadi saya juga di awal sudah ada. Jadi memang kebutuhan asesmen, seringkali Pak Riki juga mengingatkan kita ya. Kadang dulu Pak Riki pernah punya ide program untuk membuat DCM DCM ya, sosiometri dan sebagainya. Itu memang sebenarnya dibutuhkan sekali ya, untuk kalau secara teoritis dibutuhkan sekali supaya kita tepat sasaran ketika memberikan pelayanan kepada murid gitu loh. Nah, kemudian di Agile yang kedua, aktivitasnya adalah anak saya berikan kertas, kemudian saya bacakan beberapa situasi ya. Situasi ini mulai dari pokoknya situasi yang membuat marah gitu loh. Dan saya minta mereka menyalurkan emosinya itu ke kertas itu. Dan cukup ekspresif Bapak Ibu. Itu ya, yang bawah itu kuas-kuas sekali. Karena mereka memang kuas-kuas. Jadi memang mereka menyalurkan sekali di emosinya itu ke kertas itu, ya ekspresinya itu loh yang dapat di bagian aktivitas. Bahkan kertasnya masih saya simpen itu. Sangat kuas-kuas sekali. Kemudian saya minta mereka merefleksi kejadian apa selain yang saya bacakan itu di kehidupan nyata mereka. Ya, yang berhubungan dengan belajar, ya ada yang memang udah belajar jebulan esok orang metu. Ada yang sebaliknya udah belajar alhamdulillah besok keluar hasil belajarnya dan dia merasa senang gitu loh. Nah, ini untuk macam-macam emosi yang saya sampaikan ke murid-murid, bahwasanya emosi itu sangatlah banyak Bapak Ibu. Ya.
Yang paling pinggir adalah emosi-emosi yang paling dasar. Seumpamane ada orang apa yo, dia yang paling panak di bahasa Inggris. Itulah dari yang pinggir itu, mereka itu emosi yang paling dasar. Terus iya tadi sing nyong wingi sinau sing yo. Enggak, paling pinggir ke tengah. Jadi yang mendasari itu yang pinggir itu, mereka mendasari itu, terus muncullah akhirnya jadi marah gitu loh dan sebagainya. Baik. Lah di tahap konsep ini saya memberikan materi termasuk yang tadi itu ya, yang jenis-jenis emosi, kemudian saya sampaikan tentang otak ini Bapak Ibu. Jadi bahwasanya seringkali kita terpikirkan nek emosi ku ya wong marah. Padahal ya senang, sedih, takut tadi yang kita praktekkan di awal itu juga termasuk salah satu emosi. Kadang kita merasa sakit hati. Kebanyakan anak-anak saya tanyakan, kamu kira sakit hati itu di mana? Di hati Pak. Padahal yang menyimpan semua rasa-rasa itu tetap di otak. Kayaknya sarjana psikologi lebih paham ini, Bu Kamal dan Pak Sonit pasti lebih paham lah tentang otak kita gitu. Nah, jadi perumpamaannya adalah ketika orang marah itu otak kita sedang dikuasai dinosaurus Bapak Ibu. Dikuasai dinosaurus, wah ngarep kesuwis berarti dinosaurusnya lagi ucul kang kandange, paline ucul, mulane kesuh kayak gue. Lah bagaimana? Salah satu caranya adalah yang saya berikan latihan ke anak-anak adalah membayangkan bahwa si jempol ini adalah si dinosaurus kita, Bu. Jempol ini adalah dinosaurus kita, monggo boleh diikuti. Jadi ketika kita marah sih ini adalah posisi kita marah Bapak Ibu. Ketika tangan ini terbuka atau otak kita terbuka berarti ini adalah posisi kita lagi marah. Si jempol dia si dinosaurus ini lagi pengen nyokot Pak Riki ya, apa pengen nyokot siapa gitu loh. Jadi sedangkan 4 jari yang lain adalah bagian otak kita yang logis, nggih. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana hal-hal logis kita ada di pikiran kita itu bayangkan dalam 4 ini. Lalu bagaimana kita menahan marah, ya si dinosaurus kita kandangkan dulu gitu loh. Ya kita kandangkan, kemudian kita tutup dengan hal-hal logis yang ada di otak kita. Gitu. Ya, jadi kita perlu sedikit melatih supaya kita tidak mudah lah, dikit-dikit ngomong seru, dikit-dikit marah gitu, supaya murid bisa lebih nyaman. Dan ya itulah slogan murid sahabat siswa loh, ayo kita gerakan lagi itu loh. Ayo gimana ya? Iya BK sahabat siswa murid sahabat pada baik murid karena siswa ya loh. BK sahabat siswa ya. Kayaknya kita kalau menurut penglihatan saya gitu ya, sangat jarang murid yang secara sukarela datang ke BK itu loh. Cuma beberapa lah, paling kayak Pak Riki, tekabai siji loro lah. Sisanya kan banyak sekali. Ya kan? Siswa yang secara ya bukan malia kayaknya ngomongnya gue basing teka itu loh, yang secara sukarela itu. Selebihnya apa? Selebihnya ada kasus baru kita panggil anak, ada kasus kita panggil anak gitu loh. Sangat jarang sekali. Karena ya kita kan murid berapa Bu? 2.800-an murid lah, kok sing teka secara sukarela ning BK ngomong 10 kan sangat timpang gitu loh. Baik, lanjut ya, tugas kelompok ya, sama seperti tadi, ini saya minta untuk membuat media kelola emosi dan didapatkan 4 hasil, yaitu yang pertama ada roda pilihan emosi, kemudian ada emotion cloud, ada pohon kecemasan, dan terakhir ada roda pilihan kegiatan. Seperti biasa, selalu saya akhiri dengan asesmen supaya saya bisa melihat perkembangan murid ya, yang kemarin saya lakukan saya kasih materi kelola emosi, dan alhamdulillah mayoritas sudah lebih memahami, lebih ada perkembangan dibanding sebelum saya berikan materi. Baik Bapak Ibu, konsep sudah selesai, kita masuk ke aplikasi Bapak Ibu, berarti kita kembali beraktivitas untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Untuk aplikasinya
Saya minta kita jadi 2 kelompok Bapak Ibu. Yang BK imbang ya. BK-nya total kan berapa? 7 apa 6 ya? Nah, biar imbang gitu loh. Satu, oke. Kelompok 1 sama 1, 2 sama 2, monggo. Silakan 1 orang ke depan. Oke. Oke, monggo boleh dibuka. Tapi kalau ada yang bisa benar atau tidak? Untuk yang mind map, silahkan panjenengan membuat mind map masing-masing dari 3 gaya belajar. Ya. Jadi gaya visual kalau jenengan buatkan mind mapnya, yang auditory buatkan mind mapnya, kemudian terakhir kinestetik buatkan mind mapnya. Bagaimana rencana Anda ketika nanti akan memberi pelajaran, mengajar atau memberikan pelayanan bagi yang guru BK, gitu. Bisa dimengerti? Ya. Kemudian yang membuat media kelola emosi, monggo boleh searching ya boleh, apa gimana juga boleh. Untuk mencari contohnya, panjenengan buatkan media kelola emosi bebas apa saja. Begitu? Monggo boleh dimulai, silakan. Bahan-bahannya terbatas. Mind map Bapak Ibu. Mind map. Ya. Gimana penjelasannya? Ya, nggak apa-apa. Maksudnya secara singkat saja. Jadi ada 3 gaya belajar siswa di sini. Yang pertama adalah dengan cara melihat atau visual. Visual itu strategi belajar yang cukup efektif. Salah satunya adalah dengan memberikan kode warna, diagram, video, kartu, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri siswa yang menggunakan gaya belajar seperti ini itu dia orangnya suka membaca, kemudian gampang mengingat, sensitif terhadap warna, kemudian mudah terganggu visualnya, kemudian fokus kepada penampilan. Baik. Begitu. Ya, siap. Terima kasih. Bikin apa Bapak Ibu? Papan emosi. Bapak Ibu, terima kasih ya dari pekerjaan kelompoknya. Terima kasih, sangat interaktif sekali, sangat semangat tadi ya, saya perhatikan. Ada yang tidak menyangka sekali. Ya baik. Terima kasih, semoga apa yang sudah kita tadi ya ikuti dari awal sampai akhir semoga menjadi manfaat tersendiri bagi kita semua nih Bapak Ibu. Semoga kita juga ke depan bisa lebih baik lagi, lebih interaktif lagi, lebih bisa merangkul murid, khususnya bagi guru BK. Ayo kembali ke slogan BK Sahabat Siswa, gitu nggih.
Baik, saya kira cukup untuk kegiatan pada hari ini. Saya pribadi menyampaikan banyak-banyak terima kasih nggih ke Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, sudah lewat sangat-sangat jauh dari jam pulang. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri nggih Bapak Ibu nggih. Cukup nggih. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.